Saudara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melewat ke daerah istimewa Yogyakarta dalam 100 hari kerja. Ada misi apa yang diemban oleh Menkom Digi? Berikut akan kita ikuti dialog Hussein Joyonegoro bersama Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Hafid. Untuk mendukung terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto, ini para Menteri Kabinet Merah Putih langsung tancap gas alias gaspol, bahkan gerak cepat melesat untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang pada kesempatan kali ini berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Ini ada misi apa yang dibawa? Langsung saja kita sapa Bu Menteri kita, Bu Mutia Hafid. Halo Bu Menteri. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Menteri, gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik. Wah, ini luar biasa sekali bisa bertemu dengan Bu Menteri, apalagi kemarin setelah pembekalan di Magelang, langsung ke NTT, bertemu delegasi berbagai negara, dan pada hari ini berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Ada misi atau arahan seperti apa dari Presiden Republik Indonesia kita, Prabowo Subianto ini? Ya, kalau tadi ya harus cepat, harus terus bergiat untuk sebaik-baiknya manfaat untuk masyarakat gitu. Nah, tapi kenapa saya pilih ada beberapa hal nih, selain memang Jogja selalu menyenangkan. Yang kedua juga kita tuh nanti kita punya sekolah di sini, dulu Sekolah Tinggi Multimedia, akan kita jadikan politeknik yang punya fasilitas AI, punya lab yang jauh lebih bagus dari sebelumnya, dan kita harapkan ini bisa menjadi manfaat bagi nggak hanya anak-anak muda di Yogyakarta, tapi datang dari berbagai daerah. Jadi fasilitasnya kita update, jadi kita mau relaunch. Saya cek dulu nanti. Gitu. Kemudian mau ke UGM dan untuk bicara tentang kecerdasan artifisial, karena kita sekarang juga sedang memperkenalkan artificial intelligence dalam kerangka mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi era ini gitu. Karena era ini bukan lagi masa depan, tapi sudah di depan mata sekali. Jadi kita bergiat, salah satunya bekerja sama juga dengan UGM. Nah, sekarang di kampung cyber ini, aku tuh sebetulnya di Komisi 1 pengen ke sini. Dulu kan sebelumnya saya di Komisi 1 DPR RI yang juga membawahi bidang komunikasi dan informatika, atau sekarang komunikasi dan digital gitu. Jadi ini baru sempat sekarang ketika saya jadi menteri, belum 2 bulan saya bilang saya harus ke kampung cyber, karena ini juga kebanggaan gak hanya untuk Yogyakarta ya menurut saya, tapi juga Indonesia. Gaungnya sampai ke mancanegara, bagaimana dari sebuah komunitas kecil, kurang lebih 56 kakak, kemudian bisa membangun sendiri teknologi internetnya, berkembang UMKM-nya gitu, tapi tetap menjaga, ini yang paling penting, tetap menjaga kebudayaannya. Gitu. Mengangkat di satu fungsi. Iya, karena kadang-kadang kalau kita dekat dengan teknologi, kita lupa sama kebudayaan. Tapi di kampung cyber ini tadi saya sudah bicara dengan ibu-ibunya, dan kelihatan sekali ya dari tempatnya bahwa meskipun namanya kampung cyber, mereka terkoneksi baik dengan internet. Sejak 2008 juga sudah melakukan banyak aktivasi UMKM digital gitu, tapi tetap budayanya dijaga. Gitu. Nah, tadi saya sempat melihat bahwa Ibu berdiskusi asik begitu dengan warga yang ada di kampung cyber ini, Ibu. Sebetulnya apa yang ingin dicermati, Bu? Tanggapan Ibu juga seperti apa? Dan apakah ini yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, yang dicita-citakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atau seperti apa, Bu? Ini kan mereka inisiasi sendiri ya dulu ya. Kemudian pemerintah ya harus hadir. Di antaranya kita memberikan pendampingan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk pendampingan untuk membuat web, kita akan hadir mendampingi dan juga membantu. Kemudian juga untuk pelatihan-pelatihan literasi digital lainnya, persiapan menghadapi artificial intelligence. Kami ada program 1 juta digital AI talent di tahun ini. Jadi nanti kampung cyber ini juga salah satu yang kita akan latih gitu. Untuk mensupport UMKM-nya juga kita coba bantu sebisanya gitu. Tapi sekali lagi dari pemerintah ini insentif, tetap berhasil atau tidaknya ya ini tinggal kekuatan dari masyarakat di kampung ini. Dan tadi kalau bicara, saya yakin sekali mereka siap dan kuat menghadapi era kecerdasan artificial ini juga. Kira-kira kontribusi dari masyarakat apa yang bisa disalurkan, Bu, untuk mendukung program dari pemerintah juga ya, apalagi sudah memberikan insentif juga gitu, Bu? Ini aja udah luar biasa ya, karena membuat komunitas UMKM yang tentu akhirnya ujungnya membantu perekonomian Indonesia. Kita kan tahu Pak Presiden menargetkan 8% pertumbuhan ekonomi, yang saya rasa
tantangannya adalah ya harus go digital gitu untuk memboost. Ini kan PR yang angka yang memang cukup berani dari beliau yang memang seorang pemberani. Jadi harus ada perbedaan dari ekonomi atau UMKM sebelumnya, dan menurut saya perbedaan yang paling utama yang bisa mendorong lebih naik lagi pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana membawa UMKM kita untuk siap digitalisasi. Digitalisasi. Iya. Nah, dari kacamata seorang Bu Menteri, ada potensi nggak kampung cyber ini diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, begitu Bu? Iya, sangat. Tapi sekali lagi kampung-kampung seperti ini atau komunitas seperti ini itu tidak bisa dipaksakan. Jadi kita nggak bisa beritahu daerah lain coba ikuti kampung cyber di Yogyakarta. Karena pada dasarnya ini inisiatif dari masyarakat gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh harus tumbuh keinginan dari masyarakatnya. Saya sih harapnya tentu di berbagai wilayah lain ini jadi contoh gitu tanpa ada pemaksaan dari pemerintah gitu. Kita lihat bahwa mereka siap, UMKM-nya lebih maju, ekonominya jadi berjalan gitu. Saya yakin yang lain juga pasti mau gitu ya untuk mengikuti ini. Tapi yang perlu diingat adalah ini juga perjalanan panjang. Jadi nggak langsung seperti dari 2008 loh mereka bergiat dan lain-lain. Dan saya rasa saatnya saat ini adalah ya pemerintah harus bisa membantu lebih. Pak Rudiantara juga dulu pernah kesini tadi disampaikan. Jadi saya bukan menteri yang pertama yang hadir, tapi tentu tantangannya kan berbeda-beda tiap zaman. Jadi juga, di sini memang di tahap ini mereka kita rasa yang paling tepat adalah pelatihan-pelatihan untuk go digital UMKM-nya itu. Oke. Selain inisiatif dari masyarakat tersendiri, Bu, tantangan yang akan ditemukan ketika kampung cyber ini diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, kira-kira apa ini, Bu? Lagi-lagi yang paling utama tuh kesiapan masyarakatnya sih, Mas. Ini kan guyup, gotong royong, trust di antara sesama warga di kampung ini yang membuat ini bisa berhasil. Tadi saya disampaikan sosialisasinya 2 tahun loh untuk meyakinkan bahwa ayo kita buat wilayah kita jadi kampung cyber itu 2 tahun sendiri gitu. Kesabaran, kemudian ya saling percaya sih, dan itu saya rasa kekuatan Indonesia, kekuatan masyarakat Indonesia. Jadi harusnya bisa diterapkan di daerah-daerah lain selama kita punya komunitas yang guyup atau warga yang memang cukup guyup lah gitu. Tanpa gotong royong nggak bisa kita punya kampung-kampung seperti ini di daerah lain, dan ini yang kita jadikan contoh. Menurut saya jarang sekali menemukan di mana teknologi dan budaya tuh bergabung menjadi satu kekuatan besar gitu. Jarang lah gitu. Nah ini satu contoh bagaimana kemajuan teknologi dan kekuatan budaya itu bersatu. Jadi yang mereka jual di UMKM-nya juga hal-hal yang terkait dengan misalnya cerita tentang wedus gembel itu apa ditaruh di kaos. Jadi yang membawa budaya, kemudian Gatot kaca, Gatot terbang gitu ya. Jadi semuanya tuh yang juga dikaitkan dengan budaya, dan ternyata orang senang gitu. Oke. Lantas Bu, untuk berikutnya, kampung cyber ini kan akan ada potensi untuk diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, misalnya seperti itu. Dari Komdigi sendiri, program yang sudah disiapkan atau percepatan program untuk 100 hari apa, Bu? Kita nggak mengenal 100 hari, jadi kita program prioritas aja, jangka pendek itu banyak banget ya. Ini yang kita kan tujuan utama juga membangun infrastruktur. Tapi kalau di sini kan sudah ada. Jadi yang kita lakukan di sini itu literasi. Kemudian kita dalam setahun akan melatih 1 juta digital talent bekerja sama dengan Microsoft. Kemudian kita juga memerangi tentu konten-konten negatif yang ada di internet, termasuk kemarin judi online. Ada banyak sekali sektornya. Kalau Komdigi itu kan dari komunikasi dan digitalnya ya, jadi saya rasa takutnya nggak cukup waktunya Mas. Mungkin fokus ke beberapa yang yang mungkin tertarik gitu. Oke. Memang saya lihat di berbagai media sudah merilis bahwa fokus dari Komdigi, Bu Mutia juga sempat menyampaikan ada pemberantasan judi online, kemudian pinjaman online ilegal, internet ramah anak dan lain-lain, dan juga satunya adalah peningkatan literasi digital, begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, ini terakhir saja, harapan dan juga apa yang akan dibawa oleh Komdigi ke depannya untuk meningkatkan literasi digital? Ya menggalang komunitas yang paling utama ya. Kayak misalnya ketika kita tuh berhadapan dengan judi online, itu nggak bisa dari Komdigi sendiri.
Dan alhamdulillah masyarakat tuh membantu dengan membuat giat-giat literasi sendiri gitu ya di sekolah-sekolah, di daerah-daerah gitu. Kita kan nggak mungkin, saya tuh memang punya 3.000 orang di Komdigi, tapi nggak mungkin menjangkau seluruh Indonesia. Jadi di Yogyakarta juga komunitas siberkreasi yang juga dibina oleh Kemkomdigi itu cukup banyak. Mulai dari yang tokoh agama, tokoh pemuda, masyarakat pada umumnya gitu. Itu yang membantu memberikan literasi terhadap konten-konten negatif termasuk judi online. Kemudian yang penting juga tadi saya sampaikan adalah literasi terhadap teknologi baru. Karena kalau kita ranah internetnya sehat, itu kan target kita, tapi target kedua adalah nggak cuma sehat, kita harus bisa memakainya juga. Kita punya teknologi baru banyak sekali, kecerdasan artifisial ini salah satu aja. Ke depan mungkin ada teknologi baru lainnya yang memerlukan kesiapan mentalitas dari masyarakatnya. Kalau misalnya anak-anak muda itu tidak tahu memanfaatkan kecerdasan artifisial, kita akan digilas oleh zaman, kita akan digilas oleh banyak anak muda di berbagai negara lainnya gitu. Nah ini yang harus dipersiapkan. Ini memang nggak kelihatan kasat mata ya, karena ini bukan hanya karakter building tapi kompetensi SDM kita gitu. Jadi mungkin agak sulit kita lihat, tapi ini terus kita lakukan bekerja sama dengan banyak mitra-mitra kita. Yang kelihatan tuh infrastruktur, pembangunan tower, kemudian satelit, itu juga penting karena Indonesia ini masih punya PR untuk menaikkan pertama kecepatan internet, kedua masih ada daerah yang saat ini juga belum bisa melakukan melayanan komunikasi yang baik, misalnya sedikit sekali tapi masih ada yang 2G, tapi alhamdulillah udah tinggal sedikit sekali. Nah hak yang sama atas informasi ini dan kecepatan informasi ini juga penting untuk merata. Pak Presiden selalu menyampaikan merata, adil gitu. Nah jadi kenapa kita waktu itu ke Kupang di kunjungan pertama, karena ada daerah-daerah khususnya 3T yang memang mungkin belum bisa menikmati seperti daerah-daerah lainnya, seperti Yogyakarta misalnya. Nah, jadi banyak sih sebetulnya menantang, tapi saya yakin dibantu oleh berbagai pihak dan masyarakat ini insya Allah bisa tercapai. Oke, berarti memang keterlibatan dari berbagai pihak itu diperlukan untuk menyukseskan itu ya, Pastilah Bu, ya? semuanya. Baik, terima kasih Bu Menteri, Bu Muti Ya. Hafid ini sudah berbincang bersama kami. Ini semoga menjadi informasi baru juga bagi masyarakat. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Menteri. Dan akhirnya saya Husein Joyo Negoro pamit undur diri dan sampai jumpa.